Pesan gembala untuk bulan Juni, awal bulan Juni, saudara. Setelah Yesus mengajar orang banyak, Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang danau dan murid-muridnya mentaati. Meskipun Yesus yang mengajak, meskipun Yesus bersama-sama mereka dalam satu perahu, masalah tetap datang. Badai tetap menyerang dengan hebat tanpa belas kasihan. Jadi jangan beranggapan karena Yesus menyertai kita, maka kita bebas akan setiap masalah. Maka kita akan dihindarkan dari setiap masalah. Saat ini semua orang mengalami badai virus corona. Tidak terkecuali orang yang percaya Yesus maupun yang tidak percaya Yesus. Yang taat maupun yang tidak taat kepada Yesus. Virus corona tetap menghantam. Tetapi perlu kita ingat. Bagi orang yang taat dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Dia ada menyertai kita. Yesus mau kita belajar daripadanya. Jangan takut, jangan panik. Tapi kuatkanlah imanmu. Percayalah kepadaku. Selama kita hidup di dunia, kita pasti menghadapi badai. Tapi sekali lagi, jangan takut. Yesus ada menyertai kita. Ingat, Yesus lebih besar daripada masalah sebesar apapun. Dan Yesuslah satu-satunya jawaban dan solusi yang tepat untuk masalah kita. Bersukacitalah dan bersyukurlah. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Baik ada badai maupun tidak ada badai. Dan itu cukup bagi kita. Cukup bagi hidup kita. Bahwa Yesus selalu menyertai kita. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang dengan setia memelihara selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami merasakan bahwa sepanjang minggu ini betapa Engkau baik bagi kami. Betapa Engkau baik bagi keluarga kami. Sehingga sudah selayaknya kami datang untuk menyembah-Mu, untuk bersyukur kepada Engkau. Karena kami merasakannya sendiri bahwa Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi song leader saudara yang membawakan pujian. Biarlah kami merasakan hadirat Tuhan. Sehingga ada kedekatan yang begitu erat antara kami dengan Engkau Tuhan yang kami sembah. Tuhan Yesus. Dan urapi juga hambanya yang membawakan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini Kau meteraikan dalam hati kami semua anggota jemaat. Yang merupakan kekuatan, yang merupakan kompas bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Shalom, jemaat Berea dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berada. Ketemu kembali di dalam ibadah online. Hari ini kita sudah masuk bulan yang baru, ya, bulan Juni. Jadi hari ini minggu pertama dan seperti biasanya kita sama-sama ibadah bersama dengan keluarga. Jadi saya pikir di rumah pasti ada orang tua dan juga anak-anak. Pagi hari ini saya juga mau menyapa dari mulai adik-adik Victory Kids. Halo adik-adik Victory Kids, shalom. Saya harap di sini semua adik-adik bisa ikut menyanyi dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Saya juga ingin menyapa untuk kaum youth. Mana shalom youth? Suaranya yang keras. Shalom, shalom, shalom youth.
Puji nama Tuhan. Pasti kalian sehat dan tetap bersemangat ya. Hari ini ibadahnya semangat juga di rumah. Dan yang terakhir sekali lagi shalom untuk jemaat umum, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Hari ini ibadah kita temanya tentang kemalasan. Sudah pasti kemalasan itu bukan kehendak Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dijauhkan dari kemalasan. Oke, saya mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa sekalipun kita masih ibadah secara online, tapi kita tidak malas ya untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Karena dimanapun kita berada, ketika kita memanggil nama Tuhan, sesungguhnya hadirat Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, jangan pernah lelah kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun harus online. Mari bersemangat memuji dan menyembah Tuhan. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
setia mengikut-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya sungguh Engkau mengasihi kami dan Engkau membentuk hidup kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala kemalasan, jauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi bentuk kami seturut dengan apa yang Engkau mau. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Haleluya. Jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejangan untuk memuliakan-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk
hari ini. Minggu yang akan datang, tanggal 14 Juni 2020, ibadah kembali akan diadakan secara online. Ibadah umum akan diadakan pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Ibadah untuk anak-anak atau Victory Kids akan diadakan pukul 9 pagi. Dan ibadah untuk youth akan kembali diadakan pukul 10 pagi. Tema ibadah kita untuk minggu yang akan datang adalah ketamakan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Rehoboth Berea. Rekening Bank BCA dengan nomor account 453 122 5222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarina. Jemaat sudah dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara elektronik dengan cara meng-scan QR Code berikut ini. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui aplikasi elektronik seperti OVO, GoPay, serta aplikasi elektronik lainnya. Untuk informasi lain seputar kegiatan Gereja Rehoboth Berea dapat menghubungi nomor telepon 0851 56 56 72 65. Demikian pengumuman hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, kita mau bangkit berdiri dan kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kami juga rindu untuk kembali dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya Engkau urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk dimampukan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang kemalasan. Tetapi sebelum saya sampai di sana, saudara, kita akan bersama-sama melihat dahulu tujuan Tuhan menciptakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang yang bekerja akan membagi waktu mereka dalam 3 periode yang kurang lebih sama panjang. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk waktu senggang. Saudara, kita bisa melihat sepertiga dari waktu satu hari digunakan untuk bekerja. Bahkan setengah dari waktu melek kita gunakan untuk bekerja. Saya percaya bahwa bekerja adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Makanya saudara, ketika kita berjumpa dengan teman lama yang sudah lama tidak ketemu saudara, pasti kita akan bertanya, apa kabarnya? Betul saudara? Tetapi kemudian kita akan melanjutkan dengan pertanyaan, oh iya, sekarang kerja apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa seseorang identik dengan bekerja. Kalau istilah saya saudara,
orang yang bekerja menjadi lebih manusiawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kitab Kejadian pasal yang ke-1, kita bisa membaca di sana saudara bahwa Allah adalah Allah yang tampil sebagai bekerja. Hari demi hari ia mencipta, ia melakukan pekerjaannya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali Allah menyelesaikan pekerjaannya, ia berhenti sejenak, kemudian melihat hasil pekerjaannya. Dan Allah mengatakan, semuanya itu baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja adalah sesuatu yang baik. Pada hari yang ke-6 kemudian Allah menciptakan manusia. Diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan. Firman Tuhan mengatakan mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa saudara? Artinya bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang bekerja. Manusia sama seperti Allah bekerja saudara. Saya menyimpulkan bahwa kerja adalah konsekuensi karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja merupakan berkat yang diberikan Allah bagi manusia. Sekalipun saya melihat kitab Pengkhotbah berbicara tentang kesia-siaan hidup di bawah matahari, kesia-siaan hidup di bawah di atas dunia ini saudara. Namun penulis Pengkhotbah mampu berbicara tentang positifnya pekerjaan manusia. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-22a dikatakan di sana, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat tujuan daripada bekerja yang pertama adalah sebagai pemenuhan kebutuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberi kuasa kepada manusia atas bumi dan segala ciptaannya. Kemudian Allah menempatkan mereka di Taman Eden untuk bersantai-santai? Tentu tidak. Untuk bermalas-malasan? Tentu tidak saudara. Mereka ditempatkan di Taman Eden untuk bekerja, mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bekerja, mengusahakan dan memelihara taman, manusia memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan bahkan kalau kita perhatikan saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia sebagai seorang pekerja. Ia bekerja sebagai seorang pengrajin kayu. Di Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan, Yesus dikenal sebagai seorang tukang kayu saudara. Yesus bekerja, Allah bekerja, kita pun harus bekerja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja adalah cara yang ditetapkan Allah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus pernah berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10b, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi demikian bekerja tidak hanya semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan. Kita juga harus memandang kerja sebagai, poin yang kedua saudara, sebagai bakti kepada Allah. Sebagai pelayanan kita kepada Allah. Kita harus melihat pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan apapun itu yang baik, sekecil apapun itu, merupakan bentuk bakti kita kepada Allah. Merupakan bentuk pelayanan kita kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang sedang berjalan-jalan di antara para tukang batu, saudara. Kemudian orang tersebut bertanya kepada para tukang batu. Pertanyaannya sederhana. Apa yang
Anda lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang tersebut bertanya kepada tukang batu yang pertama, apa yang Anda lakukan? Tukang batu pertanyaan menjawab dengan jengkel. Dia mengatakan, Anda tidak melihat saya sedang membelah batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian pertanyaan yang sama disampaikan kepada tukang batu yang kedua. Apa yang sedang Anda lakukan? Tukang batu kedua mengatakan, saya sedang bekerja untuk mendapatkan uang. Dan kemudian saudara kepada tukang batu yang ketiga diberikan pertanyaan yang sama. Apa yang sedang Anda lakukan? Tukang batu yang ketiga dia berhenti dari bekerjanya, kemudian dia menjawab dengan penuh semangat. Saya sedang membangun suatu gedung gereja yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sama, tetapi jawabannya berbeda. Kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan jawaban yang berbeda dari ketiga tukang batu itu. Tukang batu pertama melihat beban yang harus dia selesaikan. Tukang batu yang kedua melihat uang yang akan dia terima setelah selesai bekerja. Namun tukang batu yang ketiga dapat melihat tujuan akhir dari apa yang dia kerjakan, yaitu sebuah gedung gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala pekerjaan baik apapun yang kita lakukan, kita harus memandangnya sebagai bakti kita kepada Allah, sebagai pelayanan kita kepada Allah. Sebagai manusia yang dewasa tentunya saudara, kita harus memiliki semangat yang tinggi terhadap pekerjaan kita. Apapun jenis pekerjaan baik yang kita miliki, kita harus memiliki semangat di sana. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10a dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dan Kolose 2:3 ayat yang ke-23 saudara, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita memahami tentang kerja, saudara, kita akan bersama-sama mengerti sekarang kenapa kemudian kemalasan disebut sebagai sebuah dosa. Bahkan salah satu dari 7 dosa yang mematikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemalasan adalah sebuah bentuk pertentangan terhadap tujuan Tuhan. Kemalasan adalah musuh dari kerja. Alasan paling umum kenapa orang tidak mau bekerja, jawabannya sederhana saudara, karena malas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau melihat di dalam bahasa Yunani, malas itu menggunakan kata akedia, yang artinya tidak peduli. Malas itu artinya tidak peduli. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa kemalasan bukanlah dosa melakukan, tetapi dosa tidak melakukan. Mungkin saudara bertanya kepada saya, ada gitu dosa tidak melakukan? Ada saudara, ya malas tadi. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerja adalah perbuatan yang baik. Jika kita malas, artinya kita tidak mau bekerja, kita tidak mau melakukan apa yang baik. Dan kesimpulannya bahwa kita berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis memberikan ciri-ciri dosa kemalasan dengan 4 karakteristik. Yaitu yang pertama kecerobohan, ketidakmauan bertindak, usaha setengah hati, dan mudah menyerah karena kesulitan. Jadi saudara, kemalasan adalah dosa tidak melakukan. Tetapi sekalipun kita tidak melakukan, dosa kemalasan bersifat destruktif, bersifat merusak, bersifat menghancurkan. Seperti apa yang dikatakan Amsal 18 ayat yang ke-9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Saudara, kemalasan mengakibatkan kerusakan. Kemalasan mengakibatkan
kehancuran. Saya akan kembali mengutip di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihat, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang petani yang malas, yang membiarkan ladang kebun anggurnya begitu saja, akan membuat kebun anggur itu hancur, akan membuat kebun anggur itu rusak, ditumbuhi dengan semak belukar, sehingga kebun anggur itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat saudara bahwa kitab Amsal juga menggambarkan kerusakan, kehancuran yang diakibatkan oleh kemalasan terjadi dengan sangat cepat. Tetapi bagi orang yang malas, seringkali mereka tidak menyadari kerusakannya. Mereka tidak menyadari kehancurannya. Padahal Amsal 24 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-34 jelas dikatakan di sana. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat akibat yang sangat cepat karena kemalasan. Gambaran daripada kitab Amsal, saudara, kecepatannya seperti seorang penyerbu yang datang segera dan sangat cepat menyerbu. Kecepatannya seperti perampok bersenjata yang dengan segera dan cepat merampok. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita bisa melihat bahaya daripada kemalasan saudara dan akibat-akibat yang terjadi karena malas. Tetapi pada hari ini, mari kita bersama-sama belajar sebagai orang percaya bagaimana kita menang dari dosa kemalasan. Bagaimana kita dapat menghadapi dosa kemalasan sehingga kita menjadi menang dan menjadi orang-orang yang tidak malas. Yang pertama saudara, yang perlu kita lakukan, bangun dari tidur. Katakan sama-sama, bangun dari tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak saudara membuka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemalasan di dalam kitab Amsal identik dengan orang yang suka tidur, atau tukang tidur saudara. Jadi orang yang malas biasanya tukang tidur, atau suka tidur. Saya bertanya kepada saudara, kira-kira berapa jam saudara tidur dalam satu hari? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tidak seperti orang yang malas, orang yang suka tidur. Tapi marilah kita tidur secukupnya. Jangan berlebihan seperti kebiasaan orang malas lakukan. Mulailah kerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan bahkan berguna bagi diri sendiri. Jangan sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar tidur saudara. Sehingga ada banyak hal, banyak perkara besar yang kita tidak kerjakan sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Dan poin yang kedua saudara, bagaimana kita dapat menang terhadap dosa kemalasan. Kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Katakan sama-sama, pergunakan waktu dengan baik. Saya ajak saudara membaca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah terpikirkan oleh kita semua. Tiba-tiba COVID-19 melanda dunia. Bahkan Indonesia harus mengalaminya. Hal ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian kita. Saya percaya saudara, para pengusaha, orang-orang yang bekerja pasti sangat merasakan dampak daripada COVID-19 terhadap ekonomi ini saudara. Bahkan saya membaca saudara, kurang lebih sekitar 1,5 juta orang, karyawan, mereka harus mengalami yang namanya PHK saudara. Tidak lagi bekerja.
Saya percaya saudara ini bukan sesuatu yang mudah untuk Indonesia lewati. Kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan untuk melewati ini. Dan saya melihat saudara bahwa pada hari ini Indonesia sedang mengalami hari-hari yang jahat. Bahkan mungkin kita juga sedang mengalami hari-hari yang jahat. Engkau yang sedang bekerja, engkau yang sedang berusaha, engkau yang sedang berbisnis. Hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami hari-hari yang jahat di dalam kehidupanmu. Tetapi pertanyaan yang besar yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah melakukan atau sudah menggunakan waktu kita dengan baik? Itu pertanyaan penting saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang bermalas-malasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan kisah Yusuf saudara, ketika Tuhan membukakan mimpi daripada Firaun, di mana akan ada terjadi 7 tahun kelaparan dan juga 7 tahun kelimpahan. 7 tahun kelimpahan akan terjadi lebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan 7 tahun kelaparan. Ketika itu Firaun merasa Yusuflah orang yang paling tepat untuk memimpin Mesir melewati masa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Yusuf diangkat menjadi raja atas Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia bermalas-malasan? Tidak saudara. Dia mulai memimpin ketika 7 tahun kelimpahan terjadi atas Mesir. Yusuf mulai memerintahkan kepada orang-orang yang ada di Mesir. Mereka harus membuat lumbung-lumbung yang banyak di setiap kota. Setiap panen gandum yang mereka alami, mereka harus menyimpannya di lumbung itu. Setiap tahun mereka mengumpulkan gandum selama 7 tahun saudara. Dan saya percaya gandum itu penuh di seluruh kota-kota, di dalam lumbung-lumbung yang mereka sudah buat saudara. Dan pada akhirnya kemudian datanglah 7 tahun kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat karena Yusuf bukan orang yang malas, dia mengerjakan sesuatu. Dia melihat bahwa pekerjaannya ini akan berguna ketika 7 tahun kelaparan datang. Dan pada akhirnya saudara, ketika 7 tahun kelaparan datang, bangsa Mesir masih dapat makan karena lumbung-lumbung mereka penuh dengan gandum. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Alkitab mencatat tidak hanya bangsa Mesir yang makan, seluruh bangsa-bangsa datang kepada Yusuf dan membeli makanan di Mesir. Dan mereka makan dengan kenyang, dicukupkan segala sesuatunya. Kenapa saudara? Karena Yusuf tidak malas. Dia pergunakan waktunya dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan poin yang ketiga, bagaimana kita menang dari dosa kemalasan. Poin yang ketiga, kita harus mengerti kehendak Allah. Katakan sama-sama, mengerti kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak saudara baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya sudah jelaskan tujuan daripada kerja tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan, tetapi dengan bekerja itu sebagai sebuah bentuk bakti kita, bentuk pelayanan kita kepada Allah. Tetapi pada saat ini saudara, saya akan menambahkan lagi satu poin tujuan daripada kerja, supaya kita bisa memahami kehendak Allah, yaitu supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada mereka yang berkekurangan. Kehendak Allah di dalam setiap pekerjaan kita adalah supaya kita bisa membagikan hasil dari apa yang kita sudah kerjakan saudara. Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah malas berbagi. Berbagilah dengan hasil pekerjaan yang engkau dapatkan, karena itu merupakan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut ketika engkau harus memberikan sesuatu kepada mereka yang kekurangan. Karena janji firman Tuhan untuk kita semua, ayat yang terakhir saudara. Amsal 11 ayat yang ke
ke-24 sampai dengan yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah wabah COVID saat ini ada begitu banyak saudara-saudara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan. Mereka harus mencukupkan diri dengan makan seadanya setiap hari. Tetapi kalau engkau melihat ada mereka yang kekurangan, bagilah makananmu kepada mereka. Berilah sesuatu yang berguna untuk kehidupan mereka. Karena hasil daripada pekerjaan kita tidak bisa nikmati hanya untuk diri kita, saudara. Orang lain pun membutuhkan. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa membagikan sesuatu dari hasil pekerjaan kita. Jangan pernah malas untuk memberi. Karena Tuhan berjanji orang yang memberi akan selalu diberikan kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Biarlah kita mengetahui tujuan daripada kerja. Sehingga kalau kita kembali dalam kondisi yang malas, saudara, kita sadar bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Itu dosa di hadapan Tuhan. Kita harus berbalik, kembali bekerja dengan semangat yang tinggi. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki semangat kerja yang tinggi. Dan kami percaya Tuhan bahwa pekerjaan kami tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan kami, tetapi itu juga untuk sebuah bakti kami kepada Engkau. Bahkan dengan kami bekerja, kami menjadi orang-orang yang dapat memberikan sesuatu kepada mereka yang berkekurangan. Dan biarlah Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang jatuh di dalam dosa kemalasan. 3 hal yang boleh kami pelajari pada hari ini. Biarlah menolong kami supaya kami senantiasa menjadi orang-orang yang bekerja bagi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dan bukan orang yang malas Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, kiranya Engkau terus berkata-kata melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sekarang marilah kita mengangkat tangan kita semua untuk menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih.